Halo guys, balik lagi channel yang masih biasa aja sampai saat ini. Ini maaf kalau ngomongnya rada-rada bindeng atau serak-serak gitu ya guys, soalnya lagi pilek nih. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya pas menonton video ini. Kalian tentu pasti tahu dong PUBG atau PUBG. Kalau saya sih biasanya nyebutnya PUBG. Kalau kalian gimana tuh nyebutnya? Jadi kalau kalian main PUBG, kalian juga pasti tahu dengan Erangel. Erangel, map utama dari PUBG. Sebenarnya saya udah cari-cari cerita tentangnya, cuma belum dapet fakta sebenarnya. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur cerita PUBG. Lebih tepatnya sih alur cerita terbentuknya PUBG. Game mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian guys tentang game PUBG ini. Masa kalian udah main tapi nggak tahu sejarah terbentuknya, kan kurang afdol gitu ya. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi dari dulu tuh orang-orang pengen banget ada genre game Battle Royale, tapi nggak pernah ada yang bikin. Asal muasalnya dulu tahun 2000 ada sebuah film yang diangkat dari buku berjudul Battle Royale. Nah, film ini bercerita tentang 42 siswa yang ditaruh di sebuah pulau tak berpenghuni, dan mereka dipaksa ikut permainan Battle Royale yang misinya adalah membunuh semua orang sampai cuma tersisa satu orang doang. Dari situ banyak orang yang berfantasi mengandai-andai apa yang bakal gue lakuin ya kalau ada di posisi itu. Coba guys, kalau kalian jadi salah satu peserta Battle Royale beneran, bertaruh nyawa, gimana perasaannya guys? Atau strateginya? Coba tulis di kolom komentar guys, saya pengen tahu. Lalu bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, muncullah sebuah film Battle Royale, yaitu Hunger Games. Dan itu membangkitkan lagi semangat orang-orang akan keinginan game Battle Royale. Orang banyak banget yang pengen ada game Battle Royale, tapi nggak ada yang mau bikin guys. Tapi untungnya nih ada satu orang yang pengen banget bikin game Battle Royale. Dia adalah Brandon PlayerUnknown Green. Kenapa PlayerUnknown julukannya orang ini? Simak terus video ini, nanti saya jelasin guys. Ya, jadi si Brandon ini atau si Green, saya sebutnya Green aja ya. Jadi si Green ini pengen banget bikin game Battle Royale, tapi latar belakang dia bukan game designer. Dia itu cuma seorang fotografer dan web designer berkebangsaan Irlandia. Nah, si Brandon ini hidupnya tinggal di Brazil bersama istrinya. Tapi pernikahannya nggak berlangsung lama. Setelah 2 tahun dia akhirnya cerai, dan pulanglah kembali dia ke Irlandia. Nah, selama tinggal di Irlandia, Green menjumpai sebuah game yang berjudul Arma dan Daisy. Buat yang nggak tahu, game Arma itu adalah sebuah game simulasi perang yang sangat realistis. Dari segi grafis dan sistem permainannya luar biasa detail guys. Nah, ketika si Green main game Arma, kan kalau bikin karakter standar namanya tuh player 1 gitu ya, player 1 gitu ya. Terus akhirnya digantilah tuh player 1 diganti, satunya diganti unknown, jadi player unknown. Semenjak itu Green sering memakai nama player unknown ini dan dikenal di kalangan gamer sebagai player unknown. Dari game Arma ini bermunculanlah modder-modder membuat mod buat game ini. Mod itu adalah modifikasi konten tambahan dari game original. Jadi kadang kan kalian kalau di GTA 5 sering lihat tuh mod beca di GTA, mod John Cena, dan lain-lain. John Cena. Nah, kayak gitulah kira-kira modifikasi konten tambahan atau mod di game. Dari mod game Arma ini ada sebuah mod yang sangat populer dan akhirnya diangkat menjadi sebuah game sendiri,
itu adalah DayZ. DayZ menggunakan sistem permainan Arma yang sangat realistis dipadukan dengan kiamat zombie. Tujuannya untuk mensimulasikan gimana keadaan ketika bumi terpapar wabah zombie dan kiamat, tapi dalam bentuk sebuah game. Si Green ini mulai coba-coba bikin mod di game Arma 2, dan akhirnya lahirlah Arma 2 Battle Royale Mode. Mod Battle Royale ini rame banget yang mainin, sampai ada sebuah perusahaan bernama Sony Online Entertainment yang sekarang berubah nama menjadi Daybreak. Nah, Daybreak ini berminat membuat game yang mengambil tema Battle Royale, tapi tetap ada unsur zombinya di situ. Kemudian Daybreak mempekerjakan Green sebagai konsultan, hingga lahirlah sebuah game berjudul H1Z1 King of the Kill atau H1Z1 King of the Kill, Raja dari Pembunuhan atau Raja Pembunuh. Di Korea, seorang bernama Chang Han Kim yang bekerja sebagai game designer untuk Bluehole ingin membuat sebuah game Battle Royale, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana. Saat meriset tentang game Battle Royale, selalu muncul nama Brandon PlayerUnknown Green. Bluehole pun akhirnya mempekerjakan Green sebagai creative director, dan Green pun pindah ke Korea Selatan. Di Bluehole, Green dan Kim diberi kebebasan untuk membuat game sesuai yang mereka mau. Tapi Bluehole cuma kasih 1 tahun supaya game itu jadi dan bisa dimainkan. PUBG pun mulai dibuat awal tahun 2016 dan rencananya supaya bisa dimainkan dalam jangka waktu setahun. Green dan Kim berencana membuat game yang bisa cepat sampai di tangan para pemain, harganya murah. Tapi selama game berlangsung, pengembangan juga tetap terus dilakukan guys. Kalau di Steam, istilah yang paling terkenalnya adalah Early Access. Lalu dibuatlah sebuah game menggunakan nickname dari Brandon Green, yaitu PlayerUnknown, ditambahkan judul Battlegrounds. Jadilah PlayerUnknown Battlegrounds atau PUBG atau PUBG. Awalnya masih sederhana banget, cuma ada 1 map, 1 mode, walaupun udah lumayan banyak pilihan senjatanya. Tapi semenjak rilis di Steam Early Access Maret 2017, gak banyak yang berubah dari PUBG ini. Karena saat game ini keluar, hampir gak ada pesaing game Battle Royale kayak PUBG ini. Ya, walaupun masih ada mod yang serupa, tapi yang namanya mod nggak akan bisa sepopuler game yang berdiri sendiri. PUBG lahir memberi angin segar bagi para gamer pecinta game tembak-tembakan atau shooter. Di antara gempuran game mahal bertema shooter, PUBG saat itu tergolong cukup murah, yaitu $20. Awalnya game ini memang cukup berantakan sih, tapi game ini seru banget dan menegangkan. Nah, balik lagi bahas mapnya, karena map ini juga merupakan hal yang paling penting dari game ini. Pulau Erangel atau Erangel, walau sekarang PUBG udah punya 3 map dan mau nambah 1 lagi ya, map salju itu, tapi Erangel tetap menjadi primadona bagi para pecinta PUBG. Entah kenapa, mungkin karena map ini sangat komplit medan perangnya, ada pertanian, rawa, gunung, kota, desa, semua ngumpul di sebuah pulau. Walau banyak yang bilang ini map gak realistis, tapi tetap aja ini map paling disukai para gamer. Hanya dengan $20 pemain bisa merasakan sensasi bertahan hidup di antara 99 orang lainnya yang haus akan pembunuhan dan rela membunuh demi mendapatkan chicken dinner. Perkembangan jumlah pemain PUBG ini luar biasa guys. Jumlah pemainnya bertambah setiap minggu. Dalam 4 bulan pertama, sudah 10 juta ronde game Battleground dimainkan. Game ini dalam 3 hari penjualannya sudah menghasilkan $11 juta. Kalau dirupiahin itu kira-kira 159 miliar guys. Gile banget tuh, kalau beli ketoprak bisa ngasih makan 1 kota tuh.
PUBG rilis bulan Maret 2017. Nah, bulan Aprilnya udah terjual 1 juta kopi guys. Sebulan kemudian terjual 2 juta kopi. Bulan berikutnya lagi 4 juta kopi. Bulan September 2017, PUBG memecahkan rekor sebagai game yang paling banyak dimainkan di Steam. Ini melampaui game mobile legendaris Dota 2 dengan jumlah pemain 1,3 juta pemain harian. Dan di bulan Oktobernya menembus angka 2 juta pemain harian. 3 bulan kemudian, ESL membuat turnamen PUBG pertama, membuat gebrakan e-sport bagi game PUBG ini. Nah, ini sebenarnya juga impian Green, membuat sebuah game jadi turnamen yang disaksikan orang banyak. Orang-orang juga pengen banget PUBG jadi game e-sport dan diturnamenkan. Karena 1, pemainnya banyak. 2, penontonnya juga pasti banyak. Nah, tapi masalahnya ada di perlengkapan dan peralatan nih guys. Buat ngumpulin 100 orang untuk turnamen secara LAN itu nggak gampang, apalagi dalam segi perlengkapan dan peralatan. Butuh 100 komputer dan perlengkapannya guys. Seiring berjalannya waktu, PUBG makin terus berkembang dan jumlah pemainnya pun bertambah terus. Hingga akhirnya perusahaan besar dari Cina, Tencent, melirik PUBG untuk dijadikan game mobile. Awalnya sih emang untuk dirilis di Cina dulu, tapi akhirnya dikeluarkan untuk dirilis di seluruh dunia. Dan sampai sekarang masih sangat populer guys. Melihat kesuksesan game Battle Royale, Epic Games sebagai perusahaan pemilik software Unreal Engine, dan Epic Games ikut membantu mengembangkan software itu dalam pembuatan PUBG. Jadi untuk membuat PUBG ini kan butuh sebuah software ya guys, mesin yang disebut Unreal Engine. Nah, ini pembuatnya adalah Epic Games. Epic Games pun ikut membuat mode Battle Royale bagi game mereka, Fortnite. Hingga akhirnya Fortnite juga ikut meledak guys sebagai game Battle Royale. Tapi di sini saya nggak bahas Fortnite ya, mungkin nanti di video lain akan saya bahas tentang Fortnite. Melihat perkembangannya, masa depan PUBG sepertinya masih cerah. Jumlah pemainnya apalagi di mobile pun masih terus bertambah. Walau banyak game serupa yang berusaha menyaingi, tapi mereka belum bisa menggeser kepopuleran nama besar PUBG. Sekarang Battle Royale menjadi genre populer, banyak game menyertakan mode Battle Royale di dalamnya. Padahal dulu nggak ada yang mau bikin game Battle Royale. Nggak ada yang nyangka hingga akhirnya PUBG pun melesat ke atas dan mengalahkan game-game mahal buatan perusahaan ternama. Jadi begitulah ya guys sejarah singkat terbentuknya PUBG. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Berikut tombol loncengnya tuh dipencet. Tombol share-nya juga jangan didiemin aja guys. Mohon maaf kalau ada yang lagi terima kasih atau salah dalam penyampaian alur cerita terbentuknya PUBG ini. Tetap positif, silakan koreksi aja guys. Tulis aja langsung di kolom komentar. Bye bye.